Jadi sebenarnya menurut cerita itu orang-orang keraton. Dari Solo nggih. Nasihat keraton Solo. Yeah. Entah benar entah tidak saya tidak tahu. Yeah. Tapi itu ada ceritanya. Nasihat. Namanya kalau masalah nama dulu ada yang mengatakan putri, ada yang mengatakan kakung, ada yang mengatakan pria, ada yang mengatakan tapi sebenarnya itu kelompok. Nah, kalau menurut saya itu kelompok. Ya. Menurut cerita yang saya katakan ini tutur tinular. Yeah. Namanya dulu Mbah Darinah. Mbah Darinah. Nah, Mbah Darinah itu entah nama asli entah enggak itu enggak tahu. Karena orang-orang keraton atau orang-orang zaman dulu itu kalau dalam mengembara itu biasanya pakai nama beda. Entah itu ada visi misi apa enggak tahu. Penyamaran atau apa itu enggak tahu ya. Nggih. Allah alam nama aslinya enggak tahu. Tapi yang pertama kali yang saya dengar itu Mbah Darinah. Kemudian ada spiritual masuk, kemudian secara apa itu mimpi dan secara apa saya tidak tahu, tapi muncul ada nama Mbah Duna. Mbah Duna. Ada yang menamai Mbah Gemi. Ada yang menamai Mbah Kemi. Ada yang menamai Mbah Marinten. Tapi secara turun-temurun cerita yang tidak dari spiritual, dari tutur kata, dari ucapan itu Mbah Darinah. Mbah Darinah. Entah nama betulan atau enggak, Allah alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nun sewu, kula kembali ke makam Nyai Tari. Ternyata mboten namung Nyai Tari nggih. Wonten pinten wae Nyai Tari? Nggih. Mbah Sudi. Sudi Jalil. Mbah Ngadirun. Mbah Ngadino. Ngadiru napa Ngadiru? Ngadino, Suli Suni. Ya, Berarti niku estrine telu, lanange telu nggih. Ning ki ambake niku mbahe ndek mben. Nek anggerke sateng pundi maning mboten lek ucul nggih ngangge kudung. Ndak nggih selama ngoten niku nggih. Berarti temriki onten 6 nggih kirang langkung nggih ingkang dipun makamarateng dhateng menika, tapi kok sesulipun kok Nyai Tari, Bu? Nggih, Mbah Tari. Niku berarti nampane Mbah Tari termasuk sak anu nggih. Wargane ngoten sak penderek menawi nggih. Wonten. Nggih, dan niku ya asal usule niku ngoten, Pak. Lah mbahe niku sadean lawe ya. Teng mriko lho, teng Kretek Betek sampai nek kertos. Niku lawe wau nggih disate lah ki ambek wetenge. Kangge kain nggih. Ambek wetenge ngeleh lah madang gletuk teng dalan teng ngawur Kretek niku wau. Lah terus cucuk ki ambek kesurupan niku wau. Mbah kesurupan kok ndek parakne teng pundi mriki. Niku, Pak. Zaman semanten nggih. Zaman mono ture asale sanjang mbah-mbah sing teng mriki sing pun Nggih. Kula nggih mboten kertos. Sareng mriki terus ternyata lah ki ambek mboten sareng mriki, Pak. Ndek Sengen nggih kula mboten kertos asale sanjang tiyang nggih. Nggih kula nggih sanjang bae. Lah mriki kan nggih lemah ndek mono. Nggih lemah ngoten niku, Pak. Lah niki ndek mben niku enten ringine, Pak. Niki niku bodi ngoten Pak dirangkul tiyang kalih, mboten cekap. Jenengan tesih ndenangi niku. Kula wong mantune niku nggih. Burung anak-anak sampai anak-anak sedengangi seger nggih. Kepoh nggih. Nggih, ringin ngoten niku tengah-tengah mriki nggih teng niki lho. Mlane petinggi ben Mbah. Mbok ana apa? Iki lek nggih omah ki nang ndi? Kuwi nek nggih omah ki pokoke iki nang kencer wit-witan iki aku ngono kula ngoten ke petinggi niku. Zaman roboe nggih. Robo napa dipotong, Mbah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir, ya, kita juga datang ke Tlatah Bumi Harjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Ya, mungkin kita lihat dari sejarah peta Belanda ya. Itu pada peta Belanda buatan 1885
59 memang desa Kedawung itu sudah ada. Ada Pak, saya punya dusun ini ya, dusun Kedawung. Bumrejo sama sini kan Bumrejo ada Kedawung Botok. Tapi pada tahun itu Botok belum ada. Itu yang dari sana itu desa pojok sini itu memang di sekitarnya belum ada. Itu saya punya peta tahun itu. Ya termasuk ya mungkin untuk babat yang awal babat desa Kedawung yaitu yang di sumur itu Mbah Sapi. Kan Mbah Sapi. Itu waktu itu apa? Waktu duduk sumur itu ada tulangnya masih utuh. Tulang masih utuh. Masih utuh. Kena sedikit ini. Tapi sampingnya itu makam beliau. Iya itu beliau kan. Mbah Sapi ya. Dia menurut tutur memang dulu orang-orang kakek saya bilang di situ ada makam tua yaitu jati ini katanya nisan apa patok yang bisa tumbuh ya itu Mbah Gono itu. Tapi tutur untuk penggalian lebih lanjut beliau itu dari Terah Jepara, dari Kadipaten Jepara, yang Terah Darah Biru itu yang Mbah Sapi, yang Mbah Gononya. Oh Mbah Gononya. Nah itu kan Mbah Gono itu seorang pejuang mungkin dia itu zaman 1700 mungkin VOC sudah ada ya. Ya dia diburu-buru dari Jepara lari ke sini. Nah, dia itu yang merawat itu Mbah Sapi yang melindungi. Berarti itu kira-kira diperkirakan mungkin sekitar tahun 1700 karena terlihat dari nisannya juga ya, ternyata nisan-nisan batu-batu lama gitu, batu-batu bata era-era waktu itu gitu. Nah, itu di sana itu sekarang masjid itu saya ada rumah Bang, saya lupa bawa Pak, itu batanya 20-an cm ada saya bawa. Zaman-zaman Mojopahit itu memang belum ya setelah Mojopahit Pak. Setelah itu ya. Itu ada batu besar di rumah saya bawa pulang satu.